Shalom saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, kiranya senantiasa kita diberkati oleh rahmat Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini, jangan putus asa. Kenapa itu penting? Rasa khawatir akibat dunia yang kacau ini bisa berpengaruh buruk pada kesehatan seseorang, baik secara emosi maupun fisik. Banyak yang jadi merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi, seolah-olah langit sedang runtuh. Bagaimana mereka menanggapi situasi itu? Ada yang jadi tidak mau memikirkan masa depan mereka sama sekali. Yang lain jadi mabukan atau memakai narkoba untuk lari dari masalah mereka. Ada juga yang berpikir, buat apa hidup? Dan memutuskan untuk bunuh diri. Yang perlu Anda ketahui, beberapa masalah yang Anda hadapi mungkin hanya sementara dan bisa membaik tanpa tak terduga. Kalaupun masalah yang tidak bisa selesai, masih ada yang bisa Anda lakukan supaya Anda lebih tabah menghadapinya. Alkitab memberikan solusi yang terbaik untuk berbagai masalah manusia. Manusia jadi punya harapan yang pasti untuk masa depan. Yang Anda bisa lakukan, kata Alkitab, jangan pernah khawatir soal besok, karena besok ada kekhawatiran lain lagi. Setiap hari punya masalahnya sendiri, dan itu sudah cukup. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jalani kehidupan Anda sehari-hari demi hari. Jangan terlalu khawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, sampai-sampai Anda tidak mau menjalankan apa yang harus Anda lakukan. Kalau Anda khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi, Anda hanya akan jadi semakin stres dan putus asa. Cara menghadapinya, tips. Terus pikirkan hal-hal yang positif. Kata Alkitab, hari-hari orang yang menderita selalu buruk, tapi orang yang hatinya senang selalu berpesta. Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesudahan buruk semuanya, tetapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Kalau Anda berpikiran negatif, Anda mungkin jadi sulit untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Tapi kalau Anda berpikiran positif, Anda mungkin jadi lebih mudah mendapatkan solusinya. Jangan terlalu sering melihat dan memikirkan berita buruk. Setiap malam, pikirkan 2 atau 3 hal yang bisa Anda syukuri pada hari itu. Setiap hari, tulis apa saja yang perlu Anda lakukan. Kalau Anda harus menyelesaikan suatu tugas yang sulit, coba buat perincian apa saja yang perlu Anda lakukan untuk menyelesaikan tugas itu. Dengan begitu, di akhir hari, Anda bisa lebih jelas melihat apa saja yang sudah berhasil Anda lakukan. Minta bantuan, kata Alkitab. Orang yang mengasihkan diri menolak semua hikmat atau nasihat. Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kalau Anda jatuh ke lubang yang dalam, Anda tidak mungkin bisa keluar sendiri. Anda butuh bantuan orang lain. Mintalah bantuan dari keluarga atau teman Anda. Cari tahu juga caranya. Anda bisa membantu mereka. Kalau Anda membantu orang lain, Anda jadi tidak terlalu khawatir dengan masalah Anda sendiri. Kalau Anda putus asa dan merasa hidup tidak ada gunanya lagi, cobalah cari bantuan medis. Kadang perasaan seperti itu bisa menjadi tanda bahwa Anda punya masalah kesehatan. Seperti depresi, banyak yang sudah mendapatkan manfaat karena menerima bantuan medis. Harapan yang pasti dari Alkitab. Seorang hamba Allah di zaman dulu pernah berkata seperti ini dalam doanya kepada Allah. Firman-Mu adalah pelita atau lampu bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Apa maksudnya? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Kalau kita berjalan di malam hari, lampu bisa membantu kita untuk tahu kemana kita harus melangkah. Begitu juga firman Allah, yaitu Alkitab, berisi nasihat bijak, yang bisa membantu kita untuk tahu apa yang harus dilakukan waktu ada kesulitan. Lampu yang terang bisa membantu kita untuk melihat jauh ke depan. Begitu juga Alkitab bisa membantu kita untuk melihat bahwa ada harapan di masa depan. Kitab suci Alkitab tidak hanya memberitahu kita tentang sejarah awal manusia, tapi juga harapan yang pasti di masa depan dengan tanggung jawab. Apa yang membuat manusia menderita? Alkitab mengatakan, seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan kematian masuk melalui dosa. Kematian pun menyebar kepada semua orang, karena semua orang berbuat dosa. Roma 15 ayat 12. Sebab itu, semua seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kenapa pemerintahan manusia tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada? Alkitab mengatakan, manusia bahkan tidak berkuasa mengarahkan langkahnya. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkah. Berbagai masalah yang ada di dunia ini membuktikan benarnya kata-kata itu. Bagaimana Allah akan menyelesaikan berbagai masalah di dunia ini? Alkitab mengatakan, Allah akan menghapus semua air mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Perkabungan, tangisan, ataupun rasa sakit juga tidak akan ada lagi. Wahyu 21 ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau retap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.